lupa kita bahwa ternyata secara kelistrikan di Indonesia itu dimulai pada abad ke-19 atau tahun 1900 dan merupakan peninggalan Belanda. Dasarnya pada saat perusahaan Belanda yang ada di Indonesia seperti pabrik gula dan pabrik teh memproduksi listrik untuk kalangan sendiri. Sedangkan untuk kalangan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV-NIGN yang dulu bergerak di bidang usaha gas memperluas bidang usahanya ke penyediaan listrik untuk umum. Sehingga pada tahun 1927 dibentuk sebuah perusahaan negara atau dalam bahasa Belandanya disebut Estland Waterkracht Bedrijven, disingkat dengan LWB. Adapun PLTA yang dinaungi oleh LWB yaitu PLTA Plengan, Lamajan, Bengkok Dago, Ubruk dan Karacak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, dan PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara, juga PLTU di Jakarta. Namun PLTU-nya tidak bisa kita temukan lagi sekarang karena sudah tutup. Sedangkan PLTA tadi masih beroperasi hingga saat ini. Jadi itulah pembangkit listrik tenaga air yang pertama di Indonesia. Karena di Belanda menggunakan sistem kelistrikan 220 volt 50 Hz, itulah sebabnya Indonesia juga menggunakan 220 volt 50 Hz. Seiring berjalan waktu, Belanda kalah perang dengan Jepang sehingga perusahaan-perusahaan tadi diambil alih oleh Jepang. Lalu pada saat Jepang menyerah ke sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemuda Indonesia dan buruh listrik, baik juga gas, mengambil atau merebut lagi perusahaan-perusahaan tadi, lalu diserahkan ke pemerintah. Sehingga pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas, dinaungi oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pada tanggal 1 Januari tahun 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN, Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara, yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas, yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Pada saat bersamaan dibentuklah Perusahaan Listrik Negara PLN dan Perusahaan Gas Negara PGN. Jadi yang sekarang kita temukan itu PLN dan PGN. Seperti itulah sejarah kelistrikan di Indonesia. Mungkin banyak dari kita bertanya, kalau memang 220 volt 50 Hz adalah peninggalan Belanda, kenapa Indonesia tidak menciptakan sistemnya sendiri? Bukankah 110 volt lebih aman daripada 220 volt? Memang benar, 110 volt lebih aman dari 220 volt. Namun, terlepas dari itu, kita bisa membayangkan banyak kerugian yang akan dialami Indonesia jika sistem 220 volt 50 Hz diganti menjadi 110 volt. Salah satu kerugian yang paling bisa kita lihat adalah kita bisa membayangkan seberapa banyak peralatan listrik yang sudah beredar di masyarakat yang beroperasi pada sistem tegangan 220 volt 50 Hz.
Jadi kalau kita mau mengganti dari 220 menjadi 110 volt, maka kita akan membuang semua peralatan itu. Jadi kita bisa membayangkan berapa banyak kerugian yang akan dialami. Lalu kita juga harus mengalami kerugian karena kita harus mengganti trafo dan generator yang ada di PLTA-nya. Itu kalau kita melihat dari segi kerugian. Lalu kalau dari segi keuntungan, kita bebas pergi ke berbagai negara, karena negara di dunia ini banyak menggunakan sistem 220 volt atau di bawahnya. Mungkin banyak dari teman semua bertanya, apa yang terjadi jika kita pergi keluar dari Indonesia ke suatu negara yang sistem kelistrikannya berbeda dengan Indonesia? Katakan saja, jika kita pergi ke Amerika atau ke Arab Saudi. Di Amerika, mereka menggunakan sistem kelistrikan 110 volt. Lalu apa yang terjadi jika kita pergi ke Amerika? Nah, itu tidak terlalu bermasalah. Kenapa saya katakan tidak terlalu bermasalah? Yang ada nanti peralatan listrik yang kita bawa dari Indonesia ke Amerika akan mengalami kurang daya, atau dayanya kurang, atau redup. Jadi itu tidak terlalu bermasalah. Bukan berarti alat yang kita bawa rusak atau tidak hidup. Hidup tetapi redup. Lalu apa yang terjadi jika kita pergi ke suatu negara yang sistem kelistrikannya lebih tinggi dari Indonesia? Maka itu dipastikan bahaya. Katakan saja Malaysia. Malaysia menggunakan sistem kelistrikan 240 volt. Jadi kalau orang Indonesia pergi ke Malaysia, itu bisa mengakibatkan rusak pada peralatan yang di bawahnya. Nah, sebagai contoh, mungkin teman semua bisa mengambil sampel lampu sepeda motor disambung ke lampu mobil. Yang terjadi, lampunya pasti rusak. Tapi jika lampu mobil kita pasang ke sepeda motor, karena mobil itu tegangannya lebih tinggi daripada motor, maka lampunya tidak rusak, hidup tapi redup. Nah, sebaliknya tadi, jika lampu sepeda motor dipasang ke mobil, maka lampunya pasti rusak. Jadi itu yang terjadi kalau kita bepergian keluar dari Indonesia. Ada dua tadi. Kalau kita pergi ke negara yang sistem kelistrikannya lebih rendah, itu tidak terlalu masalah. Tapi ketika kita pergi ke suatu negara yang sistem kelistrikannya lebih tinggi, lalu itu masalah. Nah, seperti itulah sejarah kelistrikan di Indonesia. Jika teman semua tertarik dengan video saya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe juga bagi teman subscribe, dan jangan lupa di share agar teman-teman yang lain juga tahu apa sejarah kelistrikan di Indonesia.